Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di skill checklist penggunaan Google Drive. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai poin-poin apa saja yang harus kita kuasai untuk persiapan ujian Google Sertifikasi Guru level 1. Bapak Ibu, selamat menyaksikan dan selamat belajar. Skill checklist yang pertama, kita akan membuat file. Lalu, bagaimana cara kita membuat file di dalam Google Drive? Caranya mudah, klik tombol plus new. Kemudian di sini ada beberapa opsi. Nah, di sini ada pilihan. Yang bawah, kalau ini kita untuk membuat folder, kalau ini untuk mengupload file-file ke dalam Google Drive. Tapi kalau yang ada Google Dokumen, Google Sheet, ini kita bisa membuat file-file tersebut di dalam Google Drive langsung. Jadi sebagai contoh, di sini saya akan membuat Google Dokumen 1. Saya pilih yang blank dokumen. Misal seperti ini ya, saya tidak akan menjelaskan detail tentang penggunaan Google Dokumen, tapi lebih kepada poin pertama dari Google Drive, bagaimana cara kita membuat file di dalam Google Drive. Nah, sekarang sudah ada satu file yang kita buat tadi. Berikutnya juga sama, ketika kita mau membuat Google Sheet, kita tinggal pilih mau yang polos, blank spreadsheet, atau yang menggunakan template. Saya coba yang menggunakan template. Jadwal belajar. Misal seperti ini ya. Ini lebih kepada teknis bagaimana cara membuat file di Google Drive. Dan berikutnya juga sama, Bapak Ibu bisa membuat Google Slide, Google Form, di sini juga ada Google Drawing, Google Maps, Google Site, Google Apps Script. Ini di skip saja karena ini merupakan Google untuk pemrograman. Dan terakhir adalah Google Jamboard untuk seperti menggambar. Baik, poin pertama adalah seperti itu untuk cara membuat file di Google Drive. Yang kedua, yaitu accessing file. Jadi kita mengakses file. Bagaimana cara kita mengakses file di Google Drive? Caranya cukup mudah. Tinggal pilih mana file yang akan dibuka. Misal file tersebut adalah Google Dokumen. Cara yang pertama, klik kanan, kemudian open with Google Dokumen. Cara yang kedua sangat mudah, tinggal double klik. Nah, sekarang juga akan terbuka. Begitupun dengan yang lainnya, misal ini Google Sheet atau Google Spreadsheet, itu juga sama. Begitulah cara kita mengakses file di Google Drive. Yang ketiga, bagaimana cara kita mengorganize filenya. Jadi, mengorganisasi filenya, di sini Bapak Ibu bisa melihat bentuknya ini adalah list. Tapi ketika Bapak Ibu ingin merubah tampilannya, Bapak Ibu tinggal klik yang ini nih, grid view untuk mengubah tampilannya. Nah, dia jadi lebih besar. Atau yang list, ini jauh lebih simple. Jadi memudahkan kita untuk mencari file-file tersebut. Dan Bapak Ibu juga bisa mensortir file-filenya sesuai dengan nama. Misal ini D, J, ini kan dari ascending ya, dari D sampai J. Kita juga bisa klik yang name ini. Nah, dia akan mensortir secara descending dan sebaliknya. Kemudian kita juga bisa melihat siapa yang membuat file tersebut, kapan terakhir dibuat atau diedit, ukurannya berapa, seperti itu. Kita bisa melihat detail dari dokumennya di drive ini. Kemudian, kita juga bisa mencari file-file yang nantinya semakin banyak, kemudian kita bingung mencarinya, kita bisa menggunakan fitur pencarian di Google Drive. Nah, seperti ini, data, misalnya seperti ini, data. Nah, nanti akan diberikan opsi, apakah file tersebut ini. Ketika datanya itu banyak, nanti juga akan diberikan opsi 1, 2, 3, sampai file tersebut sesuai dengan apa yang kita cari. Itu untuk pencarian pertama. Atau Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur yang lebih spesifik dalam pencarian data, yaitu di sini, search option. Nah, di sini Google Drive
memberikan sistem pencarian lebih detail dari tipenya apa. Misal tipenya ingin cari tipe Google Spreadsheet. Nah, Bapak Ibu tinggal search saja, nanti akan ditampilkan file-file yang khusus Google Spreadsheet atau Google Sheet. Atau ingin mencari file yang gambar, tidak ada karena saya belum upload file gambar. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa memilih file apa yang akan dicari sesuai dengan kategorinya. Yang kedua juga bisa kita mencari dari siapa pembuatnya, apakah dibuat oleh kita sendiri atau dibuat oleh orang lain, atau kita ragu, nggak tahu dari siapanya gitu kan. Kita bisa pilih anyone. Nah, nanti juga akan ditampilkan. Dan begitu juga dengan ini ya. Jika ada di dalam file tersebut ada hashtag, kita bisa cantumkan di sini. Jika ada item name, nama-nama di dalam folder, nama-nama di dalam file tersebut, kita juga bisa masukkan di sini. Lokasinya juga bisa kita tentukan, kemudian tanggalnya, dan masih banyak lagi. Bapak Ibu bisa mencarinya lebih spesifik di bagian search option. Nah, ini adalah bagaimana cara kita mengatur file-file yang ada di Google Drive. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, kita bekerja dengan file Microsoft Office atau dengan file non-Google. Jadi kita bisa memasukkan file-file yang ada di komputer kita. Misal Bapak Ibu memiliki pekerjaan di Microsoft Word atau mungkin di Excel seperti itu, Bapak Ibu bisa langsung simpan di Google Drive. Atau Bapak Ibu memiliki video, foto, dan file-file lainnya bisa disimpan. Nah, nanti untuk penyimpanannya, cara uploadnya seperti apa, kita lanjut di poin yang kelima ini ya, upload file. Nah, seperti tadi, kita bisa mengupload file dengan dua cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa pilih klik new, kemudian mau upload satu persatu atau upload secara banyak atau secara satu folder. Jadi satu folder itu dalamnya banyak file, kita langsung bisa upload seperti itu. Nah, sekarang saya contohkan yang file upload. File upload. Nah, di sini saya akan coba mengupload ini ya, bukan Google, tapi Microsoft Word. Ini saya upload. Kemudian saya coba upload lagi. Cara yang berikutnya yaitu mengupload satu folder langsung. Kita upload satu foldernya. Oke, ini ada pemberitahuan upload 6 file ke dalam situs ini. Oke, kita upload. Nah, kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, sekarang file-filenya sudah terupload. Nah, di sini bisa kita lihat progresnya dan sudah centang hijau semuanya. Itulah tadi cara untuk upload file versi pertama. Kita upload file atau upload folder. Versi kedua, kita bisa menguploadnya dengan cara drag dan drop file tersebut ke dalam Google Drive. Nah, di sini saya coba minimize. Kemudian saya buka folder yang akan saya cari filenya. Nah, di sini seperti ini. Misal kita ingin memasukkan folder, entah file, video, nah, seperti itu kan. Kita bisa menguploadnya. Nah, seperti ini. Kita pilih file-filenya. Misal, oke. Ini ada video, foto, file presentasi. Nah, kita tinggal pilih ya tadi ya. Kemudian kita klik tahan. Nah, sekarang ada 5 file yang akan kita masukkan ke dalam Google Drive. Kita arahkan ke Google Drive sehingga dia berwarna biru. Nah, seperti ini. Nah, untuk drag drop ini juga kita bisa lebih spesifik ke dalam folder. Jika memang di drive kita ada folder-folder yang sudah kita siapkan. Caranya ini akan masuk di luar Google Drive-nya, bukan di dalam folder-folder yang ada di Google Drive.
Tapi ketika ingin memasukkan ke dalam folder, arahkan saja ke dalam folder tersebut. Nah, di sini ada satu folder data siswa. Kalau sudah seperti ini, ada tandanya biru seperti ini nanti akan siap masuk ke dalam folder data siswa. Tapi di sini saya akan memasukkan di luar saja. Di sini tandanya adalah warna biru secara keseluruhan Google Drive. Kemudian setelah itu kita lepas. Nah, sekarang ada progresnya. Kita tunggu hingga proses uploadnya selesai. Nah, sekarang tinggal satu lagi. Nah, sekarang sudah selesai. Itulah tadi bagaimana cara kita mengupload file di Google Drive. Berikutnya, bagaimana cara kita mengconvert file. Oke, untuk mengconvert file, kita buka lagi Google Drive-nya. Tadi kita sudah mengupload file-file ke dalam Google Drive. Di sini ya, di data siswa ini ada file Excel. Nah, ini secara otomatis akan di-convert ke dalam Google Sheet. Nah, kalau kita buka, langsung open with Google Sheet, terconvert ke dalam bentuk Google Sheet. Begitupun sebaliknya ketika kita ingin mendownload datanya, filenya, kita pilih file, kemudian kita download dengan berbagai opsi. Ini ada Excel, ada ODS, ada PDF, dan lain sebagainya. Nah, kita bisa convert sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Karena di komputer lokal kita menggunakan Microsoft Office, salah satunya Excel, ya kita bisa convert lagi ke dalam Excel. Jadi ketika di-download bentuknya jadi Excel kembali seperti itu. Begitupun dengan Google Dokumen, ini juga sama, kita bisa download ke dalam Microsoft Word atau PDF atau bentuknya teks atau ke dalam zip archive ya, seperti ini. Berikutnya, bekerja atau mengakses Google Drive secara offline, kita harus setting terlebih dahulu. Nah, cara settingnya, kita pergi ke sini. Di menu atas ada settings, kita klik, kemudian setting, kita scroll ke bawah. Jika menu ini sudah tercentang, offline, create, open, edit your recent Google Doc, sheet, slide pada device ini selama offline. Oke, ini sudah tercentang. Sekarang saya coba akan matikan internet dan saya coba akan edit file-file yang sudah saya buka dari Google Drive. Apakah dia nanti akan menyimpan dari keadaan offline datanya kita buat, kemudian ketika kita online kan kembali datanya akan sama. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini udah tercentang. Nah, sekarang saya coba akan matikan terlebih dahulu. Oke, sekarang saya sudah dalam keadaan offline dan file yang saya akan coba ubah sudah siap di sini. Nah, sekarang working offline. Di sini juga sama. Oke, sekarang saya coba akan ubah yang Google Document ini. Data siswa saya tambahkan misal data Muhammad. Nah, dia ada icon save to this device. Kemudian ini juga sama, coba kita edit. Di sini kita tambahkan misal perubahan edit. Nah, apakah data ini ada ketika kita akses secara online? Nah, di sini udah kita edit, di sini sudah kita edit. Sekarang kita akan coba online kan kembali. Oke, sekarang sudah online. Sekarang saya coba akan refresh. Nah, sekarang ada nih. Tadi kita ketik dalam keadaan offline, datanya ada. Yang ini coba kita refresh kembali. Yang ini juga sama. Ini ada perubahan saat kita mengetik di keadaan offline. Begitupun dengan Google Slide, kita juga bisa sama setting untuk keadaan offline. Berikutnya, bagaimana kita sharing file dengan specific people. Jadi kita bisa membagikan file-file ke dalam spesifik email. Caranya, pilih file tersebut. Saya pilih data siswa, klik kanan, kemudian
kita pilih yang plus share. Nah, kita bisa masukkan email orang yang akan kita kirim. Kemudian kita kasih catatan, mohon kerjasamanya. Oke. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih mau dia sebagai viewer atau bisa komentar saja atau editing karena kita butuh kerja tim. Bapak Ibu tinggal pilih saja, kemudian kita save. Nah, itulah tadi cara kita share dengan spesifik email. Dan email di sini kita bisa masukkan nggak hanya satu, misal nih satu, pilih lagi dua, dan seterusnya kita bisa share masukkan email di dalam kolom ini ya. Berikutnya sharing non Google file. Jadi kita juga bisa share bukan data-data Google, maksudnya Google dokumen, Google spreadsheet. Selain itu, misal ada video kita mau share, ini juga sama caranya, kita tambahkan email ke dalam kolom sharing ini, kemudian kita send. Berikutnya kita sharing file dalam bentuk link. Oke, sharing file dalam bentuk link juga sama, kita pilih filenya, klik kanan, kemudian get link. Nah, di sini ada beberapa pengaturan. Kalau tadi kita share dengan spesifik email, maka kita lihat di bawah ada general access. Di sini ada pilihan. Defaultnya adalah Google Suite, tapi ketika kita klik ada beberapa opsi. Ada restricted, ada terbatas, artinya hanya beberapa orang saja yang kita ingin share ini. Nah, seperti ini. Jadi hanya orang yang dapat melihatnya dari link yang kita bagikan. Kemudian ada GS. Jadi seluruh pengguna Google Suite di dalam lembaga atau sekolah, ketika kita membagikan link tersebut, dia bisa melihatnya. Seperti itu. Selain Google Suite, dia tidak bisa menggunakannya. Atau pilihan yang ketiga, siapapun yang dapat link ini, baik yang dia pengguna Google Suite, emailnya, maupun yang Gmail biasa, dia bisa melihat file yang kita bagikan. Kemudian di sini ada settingan apakah orang yang mendapatkan link tersebut hanya bisa melihat saja, hanya bisa berkomentar saja, atau bisa edit. Disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Saya akan berikan editor seperti ini supaya mereka bisa bekerja secara berkombinasi atau bekerja secara tim. Kita copy linknya dan kita bagikan ke grup-grup atau ke orang yang ingin kita share. Oke. Kemudian, bagaimana membuat dan mengatur folder di Google Drive? Baik, karena kita sudah memasukkan file-filenya banyak, gitu kan ya. Kita perlu mengorganisasi kembali agar file-file tersebut disimpan sesuai dengan lacinya atau sesuai dengan tempatnya. Untuk itu kita perlu membuat folder. Cara yang pertama kita bisa klik new, kemudian folder. Misal di sini saya sebagai seorang guru, saya akan mengelompokkan materi-materi belajarnya ke dalam folder materi. Nah, sekarang sudah terbentuk foldernya. Cara kedua, di sini saya klik kanan, kemudian folder, dan saya berikan nama design seperti ini. Nah, sekarang sudah ada 2 folder. Sekarang sih tinggal kita kelompokkan data-datanya. Materi, misal ini ya, Google Dokumen, PDF, Google Slide. Nah, kita bisa klik dan drag ke dalam foldernya. Atau cara kedua, klik kanan, kita move to. Nah, pilihan foldernya muncul mau ke mana, materi belajar. Ini juga bisa. Oke, sebagai contoh nih, saya akan masukkan beberapa dulu. 1, 2, 3. Klik, tahan. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam foldernya. Oke, ada pemberitahuan. Oke, kita move.
Nah, sekarang sudah masuk. Cara yang kedua, kita pilih lagi dokumennya 1, 2, 3, kemudian klik kanan, move to ke dalam folder materi belajar. Oke, kita move lagi. Selanjutnya untuk desain, ini juga sama, saya pilih desainnya. Kemudian saya drag drop saja, ini lebih simple. Nah, seperti ini. Kemudian jika ada file video, kita juga bisa buat satu lagi foldernya video. Seperti ini. Dan kita pilih lagi. Kita klik tahan. Nah, seperti ini, masukkan ke dalam folder video. Ini tandanya biru ya, seperti ini kalau sudah mengarah ke folder yang akan kita simpan. Oke, kita move. Dan sekarang sudah jadi bagaimana cara kita mengatur folder di dalam Google Drive. Dan yang terakhir, bagaimana kita men-share folder di dalam Drive. Caranya juga sama, ini sama halnya dengan tadi ya. Klik kanan, kemudian mau spesifik orang atau get link. Seperti itu. Atau semua folder ini juga bisa kita share. Nah, kita klik. Tambahkan orangnya. Atau di sini. Nah, ini kita bisa setting satu-satu sesuai dengan folder yang kita bagikan. Mau restricted atau di dalam satu Google Suite atau yang punya linknya. Baik, demikian untuk tutorial mengenai poin-poin apa saja yang harus kita kuasai aplikasi Google Drive untuk persiapan Google Certified Educator Level 1. Semoga Bapak Ibu semuanya memahami dan Bapak Ibu juga bisa langsung mempraktekkan di Google Drive masing-masing dari poin-poin ini. Poin-poin ini juga kami sediakan di menu download materi di menu samping kiri. Bapak Ibu bisa lihat paling atas setelah intro. Kemudian di akhir video ini Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat tugas, dan tugas tersebut panduannya ada di deskripsi di bawah video ini. Silakan Bapak Ibu guru semuanya baca. Kemudian setelah selesai juga sama, Bapak Ibu perlu mensubmitnya ke dalam link di bawah ini. Dan yang terakhir adalah Bapak Ibu juga harus mengisi link skill checklist yang ada di link di bawahnya ya, untuk mengetahui kemampuan Bapak Ibu dan pengukuran kemampuan Bapak Ibu di video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar menempuh ujian sertifikasi Google Educator Level 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.